Kita harus mengembangkan rasa percaya diri kita sebagai bangsa, bahwa dalam bidang pangan pun kita bisa berdaulat. Karena itulah kita memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya Presiden Jokowi untuk membangun food estate di Kalimantan Tengah ini. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat, yang menunjukkan dharma baktinya dengan gotong royong, sehingga harapan Pak Gubernur tentang keterlibatan TNI di dalam membangun hal yang sangat strategis bagi kedaulatan pangan bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Hasto pelintat pelintut begitu ya, dulu memuji sekarang nyinyirin food estate begitu ya. Artinya apa begitu ya, secara tidak langsung si Hasto ini begitu kan ngamuk begitu kan, atau mengkritik Pak Jokowi begitu. Kenapa? Karena ini program Pak Jokowi, bayangkan begitu ya, program Pak Jokowi bisa dikritik oleh PDIP begitu kan ya. Secara tidak langsung begitu kan, walaupun ya Pak Jokowi sudah memberikan aba-aba begitu kan, memberikan amanah kepada Pak Prabowo, tapi kan tidak ada misi dari seorang menteri di situ begitu. Ini tamparan keras begitu ya. Niatnya sih ingin mengkritik Pak Prabowo, tapi yang kena petugas partai. Lucu begitu kan si Hasto begitu kan ya, dulu memuji begitu kan, wah ini pangannya sangat luar biasa, ketahanan pangannya begitu kan, dan bahkan dalam jangka panjang ini itu begitu kan. Tapi taunya sekarang kok ketika gagal begitu ya, kenapa orang enggan untuk mengomentari itu dan bahkan begitu malah memberikan kritikan yang keras begitu. Coba bayangkan kalau food estate ini sukses, Pardi, wah ini program Pak Jokowi yang baik yang harus kita lanjutkan oleh Ganjar, pret. Kira-kira seperti itu begitu kan. Itulah akibatnya ketika gagal cuci tangan begitu ya. Ketika sukses malah cari muka di situ begitu. Sudah kelihatan hal-hal seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu, Hasto pelintat-pelintut begitu kan, dulu memuji sekarang nyinyirin food estate. Betul begitu kan. Ketika gagal ya cuci tangan di situ begitu. Jangan terpengaruh sama omongan kader benteng bila perlu abaikan saja katanya begitu ya. Mencret si Hasto sudah begitu. Pada hakikatnya kan kita lihat saja bagaimana ya yang seharusnya dilakukan oleh Pak Prabowo begitu kan. Di satu sisi kalau kita lihat bahwa ya food estate itu dianggap gagal, dan kegagalan itu ya menurut saya pribadi kegagalan Pak Jokowi selama ini begitu kan. Padahal food estate itu menurut saya pribadi dalam jangka panjang begitu 5 tahun ke depan itu sudah bisa dirasakan begitu ya. Tapi sayang seribu sayang begitu kan ya, Pak Jokowi memberikan amanah itu kurang tepat kepada Pak Prabowo Subianto. Kira-kira seperti itu begitu ya. Dan sekarang cari cakar-cakaran mereka begitu ya. Sekarang baru kena batunya, politik itu kawan abadi tidak ada ya, yang ada tidak ada, yang ada hanya kepentingan dan kemunafikan. Betul begitu kan. Yang namanya kawan, yang namanya lawan di dalam tubuh politik itu kan seperti itu begitu kan. Dia tidak tahu dia kawan begitu kan. Dia tidak tahu dia lawan begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini kepentingan itulah yang kemudian punya hasrat bagi mereka pribadi begitu. Hasto geram banget sama Jokowi. Jangan tanggung-tanggung toh ya, yang keras-keras sekali, takut tiba-tiba Harun Masiku nongol kah begitu ya. Lebih lagi saat ya nangis BBM naik di zaman SBY, waktu kuliah sering terpapar. Itulah kritikan-kritikan dari netizen begitu. Benar sekali begitu. Di satu sisi ya, kenapa Hasto seolah-olah agak panik begitu kan ya, seolah-olah kepanasan begitu ya, dan bahkan sudah mulai mengkritik pemerintah hari ini begitu kan. Sayang seribu sayang seperti Hasto begitu ya. Kritikannya terlalu menurut saya pribadi. Takut suatu saat nanti ya begitu kan, Harun Masiku ditangkap apa? Coba yang disebutkan pertama kali kan pasti Hasto begitu.
Itulah orang politik tidak ada menilai ya, orang baik selalu menyalahkan, tapi tidak ya punya bukti dan fakta serta video yang dimana salahnya. Kalau melanggar undang-undang korupsi serahkan ke penegak hukum yang berani saat ini yaitu Kejagung ya, biar bertindak. Kalau memang ada kejanggalan, ada dana triliunan yang kemudian mengarah kepada partai, silahkan begitu diusut di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Hasto pelintat-pelintut dulu memuji, sekarang nyinyirin food estate. Artinya nyinyirin Jokowi begitu. Ini inkonsistensi ya ditunjukkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDP Hasto Kristianto dalam menyikapi proyek lumbung pangan atau food estate garapan Presiden Jokowi, dan pada akhirnya apa? Gagal begitu di situ begitu. Kasihan masyarakat yang menjadi dampak luar biasa di situ begitu. Terbaru anak buah Megawati Soekarno Putri itu menyerang habis proyek lumbung pangan Presiden Joko Widodo yang dikomandai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bahkan ya Hasto menuding proyek yang dimulai sejak tahun 2020 itu sebagai bentuk kejahatan lingkungan karena membabat habis ekosistem hutan begitu, dan bahkan sementara proyek lumbung pangannya belum terrealisasi ya. Ya artinya apa? Menurut saya pribadi kan gagal begitu kan. Kegagalan itulah yang mungkin dikritik oleh Hasto begitu ya. Walaupun kritikan Hasto seperti itu kan seolah-olah kan dia blunder. Dia mengkritik Pak Prabowo, tapi yang kena itu adalah Pak Jokowi sebagai petugas partai. Kan begitu logikanya begitu. Kan aneh kan sekarang kan mulai agak kepanasan sekarang begitu kan. Lihat saja wajah Pak Jokowi seolah-olah ada sesuatu yang memainkan peran di situ begitu ya. Wajar kalau politik kita masyarakat tidak mendasari dengan logika yang cerdas, maka politik-politik Pak Jokowi seperti ini bisa saja begitu kan, kemungkinan besar ya dari keluarga Pak Jokowi akan berkuasa lagi menjadi seorang presiden, entah berangkat dari partai apapun begitu ya. Dan bahkan PDP harus hati-hati begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Bahkan sikap politisi dari partai pendukung utama Presiden Joko Widodo pun cukup mengejutkan dan seolah berubah 180 derajat. Berdasarkan rekam jejak politiknya, Hasto menjadi salah satu politisi yang berada di garda terdepan membela proyek yang awalnya digarap Kementerian Pertanian ini sebelum akhirnya dikomandai oleh Menhan Prabowo. Bahkan catatan redaksi Hasto pernah memuji-muji proyek food estate ya sebagai upaya menguatkan kedaulatan pangan. Puja-puji tersebut disampaikan di Palangkaraya 16 Juli 2022 atau hanya berjarak 1 tahun dari kritikan saat itu. Di satu sisi, kita harus mengembangkan rasa percaya diri kita sebagai bangsa bahwa bidang pangan pun kita bisa berdaulat. Karena itulah kita memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya Presiden Joko Widodo untuk membangun food estate di Kalimantan Tengah. Bahkan di satu sisi mengatakan perubahan sikap politik PDP secara drastis ini dianggap berkaitan dengan sikap politik Presiden Joko Widodo atau yang dikenal dengan Pak Jokowi yang disinyalir mengalirkan dukungan kepada Prabowo bukan baca pres PDP Ganjar Pranowo. Bahkan di satu sisi ya lanjutkan kelotan ya kekalutan ya PDIP atas hilangnya sokongan Jokowi pada Ganjar. Ya, juga pada PDP tegas pengamat politik Deddy Kurniansah kepada kantor berita politik RMOL begitu ya. Sudah jelas di situ begitu kan peran penting dari Pak Jokowi untuk mengikut cawe-cawe di situ. Makanya jangan terlalu percaya PDIP terhadap petugas partai begitu kan. Ujung-ujungnya apa? Dikhianati begitu kan. Kalau memang ini benar terjadi begitu kan. Ya, saya rasa bahwa persoalan-persoalan ini kan sangat bisa saja memungkinkan itu terjadi begitu kan. Makanya jangan terlalu percaya kepada kader-kadernya sendiri siapapun orangnya begitu kan. Karena pada hakikatnya bisa saja loncat sana loncat sini, bisa saja mendukung si A, si B dan si C begitu kan, ya. Karena dalam politik itu kan dinamis begitu. Maka saya katakan Hasto kalau kritikan terus-menerus seperti ini bisa saja Harun Masiku ditangkap besok begitu kan ya. Jangan ya, karena kalau ingin aman begitu, jangan kritikan-kritikan itu dimunculkan oleh PDIP begitu. Karena pada akhirnya ini adalah program Pak Jokowi, masih dalam pemerintahan program Pak Jokowi begitu kan. Sudah jelas ini begitu kan, apalagi Ganjar begitu. Ya, PDIP hari ini sudah tidak bergairah lagi, sudah tidak punya pandangan untuk menang di situ begitu kan ya.
Karena sudah pada hakikatnya sana sini memuji sana sini, tahu-taunya banyak yang kemudian begitu ya, yang memainkan peran itu, apalagi mengkritik habis-habisan seorang Pak Jokowi begitu. Ya bisa blunder mereka begitu. Kita buktikan aja begitu kan. Toh walaupun hakikatnya mengkritik Pak Prabowo bisa saja begitu mengarah kepada Pak Jokowi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.